Nah, tapi kalau di Aceh Tamiang saya lihat udah ada ratusan. Ya, udah ada ratusan huntara dibangun oleh pemerintah, saudara. Nah, saya berharap kepada pemerintah jangan hanya fokus ke Tamiang saja, karena ada daerah-daerah lain nggak kalah rusaknya, saudara, daripada Aceh Tamiang, saudara. Nah, kadang-kadang begini, kenapa Tamiang ini menjadi perhatian? Karena wartawan kumpul di sana, saudara. Kemudian jurnalis kumpul di sana. Jadi diberitakannya hebat, keluar kemana-mana. Sehingga pemerintah pun gak ketinggalan, langsung turun. Tapi jangan lupa, di Aceh Utara umpamanya, saudara, banyak, saudara, yang rusak, yang hancur berat. 3 minggu, saudara. Mereka tertimbun lumpur, 3 minggu tidak ada sinyal, 3 minggu listrik mati, saudara. Nah, jadi tempat-tempat begini kita akan informasikan kepada pemerintah titik-titik yang mereka membutuhkan huntara. Jadi jangan hanya cuma satu tempat yang diperhatikan media dibangun, tapi yang nggak diperhatikan media luput. Nah, ini nggak boleh terjadi. Itulah tugas kita bersama, saling menginformasikan. Posko di sana, dapur umum di sana, saudara, penyaluran air bersih di berbagai tempat, saudara. Kami masuk kemarin ini ke Loksmawe, ke Biren, begitu juga ke Bener Meriah, ke Langsa, sampai ke Aceh Tamiang, dan seterusnya. Jadi kami lihat sendiri dengan mata kepala kami sendiri, kami dengar langsung bagaimana curhat para warga yang ada di sana, saudara. Sekaligus itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk bisa kami mengambil langkah ke depan, bagaimana untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Karena memang kalau banjirnya mungkin ada yang 2 hari, ada 3 hari, ada yang seminggu, tapi pemulihannya akan panjang sekali. Nah, itu pemulihan bisa sebulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun, ya. Nah, kami pernah pengalaman dulu pada saat tsunami di Aceh tahun 2004, itu pemulihannya 4 tahun baru selesai. Nah, jadi saya pernah juga tinggal di tenda itu di Aceh selama 4 bulan. Kami tinggal di sana, kami evakuasi puluhan ribu mayat, sampai 100.000 mayat itu dievakuasi oleh relawan-relawan kami, saudara. Evakuasi mayat aja 4 bulan baru selesai. Bahkan setelah 2 tahun masih ada gitu tulang-tulang kerangka mayat yang ketemu di beberapa tempat, saudara. Nah, belum lagi membersihkan sumur-sumur, karena semua sumur yang ada di Banda Aceh Melabu dulu itu semua ketutup lumpur. Jadi bagaimana kami mencoba untuk membersihkan kembali semua sumur supaya masyarakat bisa datang kembali, saudara. Memang kalau dari segi cakupan luas wilayah, bencana kali ini lebih luas wilayahnya, ya kawan. Nah, dulu cuma sekitar Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya sampai ke Melabu. Tapi kali ini 3 provinsi, dari mulai provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan di provinsi Aceh saja ada 18 kabupaten yang terkena, saudara. Dari cakupan wilayah, bencana kali ini memang lebih dahsyat dari tsunami. Tapi kalau memang dilihat dari korban nyawa, meninggal dunia, memang tsunami Aceh lebih besar. Itu ada kurang lebih 150 ribuan orang yang meninggal dunia, saudara. Dan kita rasakan memang dulu pada saat tsunami Aceh, kita kesulitan mendapatkan relawan lokal. Karena banyak yang meninggal dunia. Relawan lokal itu hampir kita nggak dapat, saudara. Sulit dicari. Makanya kami bawa dari Jakarta ketika itu 1.300 relawan berikut Laskar FPI ke Aceh untuk mengevakuasi mayat. Loh, kenapa bukan relawan lokal? Relawan lokal sulit dicari, banyak yang meninggal dunia. Saudara, yang anak-anak mudanya, remajanya, saudara. Nah, berbeda dengan yang saat ini. Nah, saat ini begitu kami turun di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami melihat pemuda-pemuda tempatan, pemuda-pemuda lokal, banyak yang turun, ya kawan. Bahkan mereka bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong, sehingga relawan-relawan semua yang bekerja juga menjadi kenal dengan warga setempat, dan pekerjaan juga lebih cepat diatasi. Alhamdulillah. Nah, karena itu saat ini saya tidak lagi mau bercerita soal kenapa ini bencana, apa ini ujian, peringatan, dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh khotib Jumat kita. Yang khutbah Jumat tadi, saya punya menantu yang nomor 2, ya kawan. Beliau saat ini
menjadi Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Dan yang tadi jadi imam sholat Jumat juga menantu saya yang kelima. Saudara, beliau saat ini menjadi Ketua Umum dari pondok pesantren yang saya bangun di atas gunung di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, saudara. Nah baiklah, yang ingin saya sampaikan di sini untuk kita berbagi, saudara, yaitu tentang kebersamaan. Saya rasakan benar bahwa kali ini pasca bencana, bagaimana relawan lokal dengan relawan yang datang dari luar daerah bersama petugas yang diturunkan oleh aparat, saudara, semuanya bekerja bahu membahu, tolong menolong tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Jadi mereka nggak nunggu eskalator datang dulu, nggak eskavator datang dulu, nggak. Saudara, sebab kalau nunggu eskavator dan lain sebagainya, wah repot. Karena banyak hal yang harus segera ditanggulangi. Saya kasih contoh rumah sakit umum daerah di Tamiang, saudara. Itu para dokternya termasuk direkturnya, saudara. Itu begitu banjir datang, kemudian rumah sakit seluruhnya, ruang-ruang kamarnya, ruang operasinya, sampai halamannya, ini rumah sakit cukup besar, tertutup dengan lumpur. Dari lumpur yang sedengkul, sampai yang sepinggang, sampai yang seleher, saudara. Nah akhirnya para dokter di sana, saudara, yaitu bukan putus asa, tapi melihat kondisi begitu nih, kapan bisa dibersihkan ini? Ini bisa 6 bulan ini. Ini bisa 1 tahun ini. Bagaimana cara membersihkan lumpur? Belum lagi ada kayu-kayu, saudara, ada bebatuan dan lain sebagainya. Tapi karena ada anak-anak muda tempatan, bekerja sama dengan relawan-relawan yang datang dari berbagai daerah. Termasuk relawan FPI, saudara. Datang rame-rame, kita bahu-membahu kerja 24 jam. Pagi, siang, sore, malam, hanya beberapa hari seluruh lumpur bersih, tidak ada lagi di dalam rumah sakit, saudara. Sehingga rumah sakit itu langsung, saudara, membuka diri untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Jadi semua ruang-ruang, kita tahu begitu masuk lumpur sedemikian rupa, peralatan pun rusak semua, saudara. Nah, jadi rumah sakit nggak mesti nunggu bantuan dari pemerintah. Kalau nunggu bantuan dari pemerintah, kapan para dokter itu beroperasi? Kapan para dokter itu memberikan pelayanan medis? Sementara setelah terjadinya bencana, banyak warga yang sakit. Banyak anak kecil yang sakit. Banyak ibu-ibu yang sakit. Nah jadi kebersamaan, bahu-membahu, kerja bakti, hanya dalam beberapa hari. Semuanya teratasi, rumah sakit bisa dibuka kembali, dokter-dokternya dan para susternya semua sudah bekerja. Nah setelah itu baru, setelah lewat seminggu, baru datang bantuan dari pemerintah berupa peralatan-peralatan baru, saudara. Nah jadi artinya itulah indahnya kerjasama. Jangan menunggu. Kalau menunggu bantuan pemerintah, kapan selesainya? Saudara, karena bantuan pemerintah ini kan ada regulasinya, ada aturannya. Kadang-kadang dari atas ke bawah dulu, lewat berapa jenjang. Itu perlu waktu, saudara. Tetapi kalau relawan kerjasama, nggak mesti nunggu begitu ya, kawan. Itu sebagai salah satu contoh. Begitu juga masih di Aceh Tamiang ada SMA Negeri 1, saudara. Nah, itu lokalnya kelasnya, saudara, ada 30-an kelas, belum ruang-ruang lain, saudara. Ruang guru, ruang laboratorium, saudara, dan seterusnya. Tidak kurang dari 40 ruangan. Seluruh alat pendidikan rusak. Seluruh alat laboratorium rusak. Seluruh yang namanya kursi, saudara, meja dan lain sebagainya rusak. Lumpur, saudara, itu sampai seleher. Nah kalau lihat begitu, bagaimana mau diselesaikan, saudara? Tapi alhamdulillah, lagi-lagi para siswanya diturunkan, saudara, ikut kerja bakti. Begitu juga relawan sekitarnya juga ikut kerja. Nah relawan-relawan dari luar, dari FPI, dari Persada 212, saudara, kemudian dari ormas-ormas lainnya turun kerja bakti, dalam beberapa hari bersih, saudara. Nah baru setelah 1 minggu datang lagi bantuan dari aparat, dari tentaranya, dari brimobnya, kemudian mereka membawa eskavatornya, saudara. Lebih cepat lagi kerja dan akhirnya bisa teratasi. Walaupun, saudara, sementara ini alat-alat pendidikannya rusak semua.
Tapi sudah ada komunikasi dari pusat, alat-alat itu akan segera disediakan. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi saudara betapa pentingnya kita bekerja sama, kita bahu membahu, kita gotong royong di dalam menghadapi bencana. Sebab kalau ada kebersamaan, semua menjadi ringan kita hadapi, saudara. Insya Allah, itulah rahasianya, saudara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kamu hai orang yang beriman di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan sekali-kali kamu bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran. Jadi Allah yang perintahkan kita bekerja sama dalam kebaikan, bekerja sama dalam kebersihan, dalam keamanan, dalam membangun. Daripada kita punya masyarakat, kita punya desa, kita punya kecamatan, termasuk lebih-lebih bekerja sama pada saat kita semua mendapatkan bencana. Nggak boleh yang ada yang anania. Anania itu egois, saudara. Dia hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Enggak, Islam enggak mengajarkan anania. Islam tidak mengajarkan egoisme, tapi Islam mengajarkan kita kebersamaan. Nah, dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan alaikum bil jamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Kata Nabi apa saudara? Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, gotong royong. Apa sih rahasianya? Nabi menyampaikan fa inna yadallah. Sesungguhnya pertolongan Allah, saudara, ma'al jamaah, ada pada kebersamaan. Orang kalau sudah bersama, saudara, akan datang pertolongan Allah. Allah berkahi itu kebersamaan. Nah, nantinya sesuatu yang kita anggap kita nggak mampu mengatasi, dengan kebersamaan yang sulit jadi mudah, saudara. Yang susah, saudara, menjadi gampang. Saudara, yang menyedihkan nanti akan berubah menjadi yang membahagiakan, insya Allah. Nah, itu saya lihat, saya saksikan sendiri, kebersamaan ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan memang Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan saya cintai, kerja di medan bencana ini, saudara, satu daerah dengan daerah lainnya keperluannya berbeda-beda. Ada satu daerah, saudara, dia membutuhkan sumur-sumur baru. Nah, karena sungainya sudah tertutup lumpur dengan batuan, tidak bisa lagi digunakan. Saudara, sementara sumber-sumber sumur biasanya kalau ada sedikit gempa atau ada tanah longsor di gunung, itu jalan-jalan air di bawah tanah tertutup. Nah, kalau sudah begitu, kita harus membuat sumur baru, ya kawan. Nah, karena itu di beberapa daerah dalam kami turun membangun sumur-sumur baru buat masyarakat. Atau kalau sumur baru nggak dapat, maka kita harus mencari air besi, membelinya dari kota, kirim, saudara, dengan truk-truk yang membawa air, dan diisi ke toren-toren, saudara, penampungan-penampungan yang sudah disiapkan di desa-desa. Tapi ada juga seperti di Bener Meriah, saudara. Mereka nggak butuh itu yang namanya sumur baru. Karena justru muncul sumber-sumber air baru. Di sana ada sumber air, di sini ada sumber air. Sungai yang tadinya satu jadi 5 sungai, saudara. Nah, tapi mereka perlu bagaimana sumber-sumber air yang begitu banyak tadi disalurkan ke rumah mereka, disalurkan ke masjid mereka. Nah, disitulah yang kami buat drainasnya, kami buat yaitu dengan pipa-pipanya dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan, memang kebutuhan satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Atau ada satu tempat, saudara, dia nggak membutuhkan bantuan makanan, minuman, karena dia masih nggak terputus kok. Dia masih bisa dapat di kota dan masih banyak yang bantu. Tapi ada tempat-tempat yang terputus. Semua jembatan saudara putus. Nggak bisa kita ke sana. Dan di sana makanan mereka stoknya sudah habis. Nah, itu yang terjadi kemarin di Bener Meriah. Bagaimana masyarakat jalan kaki. Ada yang 12 jam, ada yang 20 jam.
hanya untuk apa? Mencari beras untuk makan keluarga, saudara. Nah, tempat-tempat begini nggak bisa tidak. Dan ini nggak bisa dikerjakan oleh relawan karena harus ada jembatan-jembatan darurat. Kalau jembatan sungai kecil, relawan bisa kerjakan. Tapi kalau sungai besar, kita perlu tenaga lebih khusus. Disitulah diperlukan hadirnya pemerintah, saudara. Makanya hadirnya tentara, hadirnya BRIMOB, saudara, membawa alat-alat berat. Mereka kemudian membuat jembatan-jembatan darurat, sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga kami para relawan bisa membawakan beras, bisa membawakan sembako, bahkan bisa membuka dapur umum di kampung-kampung mereka. Tapi kalau sudah terputus, bagaimana kami mau bawa ke sana? Ada relawan kita terpaksa membawa nasi-nasi dari dapur umum, dimasukkan dalam karung-karung, jalan kaki 10 jam. Nah, ke kampung yang dituju, di sana dibagikan itu makanan. Buat makan siang dan buat makan malam, saudara. Kemudian kembali lagi. Besok ada relawan lain bergantian datang ke sana. Nah, ini akan sulit kalau jembatan-jembatan tetap dibiarkan terputus. Tapi saya lihat alhamdulillah dalam minggu terakhir ini, saudara, kalau kemarin kita banyak berdebat, ini bencana nasional, ini bukan bencana nasional. Saudara, ribut punya ribut. Yang mau berdebat silakan, saudara. Tapi soal bergerak jangan terhenti, saudara. Nah, makanya kemarin di Jakarta, saudara, kami sampaikan protes langsung kepada Bapak Presiden, menteri-menteri yang terkait, ke DPR-nya, saudara. Jangan cuma kalian berdebat. Ini bencana nasional, ini bukan bencana nasional. Bergerak. Soal ini bencana nasional atau bukan bencana nasional, kalau kita punya Satgas penanggulangan bencana yang bekerja dengan skala nasional, saudara, nggak apa-apa. Soal bencana nasional silakan kalian berdebat. Tapi Satgasnya segera bentuk. Ada orang pusat yang turun ke tempat bencana, dia berkantor di sana, saudara. Biar dia lihat sendiri kondisinya. Dan nggak sampai di situ. Kita juga minta bantuan-bantuan dari luar negeri, buka pintu dong, saudara. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya belakangan pemerintah sudah mulai merubah sikapnya, saudara. Satgas Nasional sudah dibentuk dan sudah mulai bekerja. Bahkan kemarin saya lihat pimpinan Satgas Nasional ada masuk ke Sumatera Barat, melakukan pertemuan di sini, dan nanti mereka akan berkantor di Aceh, saudara. Begitu juga Presiden kita sudah berubah sikap. Tadinya, saudara, maaf, tadinya kalau menurut saya agak angkuh ya. Kita nggak butuh tuh bantuan. Kita masih mampu, saudara. Tapi begitu nasihati, diberikan masukan, kemarin sikapnya sudah bagus. Bahkan sampai beliau mengatakan, siapa itu yang tidak terima bantuan asing? Bodoh itu. Nah, jadi artinya ada perubahan yang signifikan. Alhamdulillah. Hanya saja memang saya ingin kirimkan pesan, saudara, ke saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Kalau ingin membantu Aceh, membantu Sumatera Utara, membantu Sumatera Barat, nah, agar lancar, tidak terhalang dengan keimigrasian, kepabean, bea cukai dan lain sebagainya, bisa menghubungi saudara-saudara mereka yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh. Kan banyak ormas Islam, saudara. Ormas-ormas Islam yang dipercaya, yang jujur, yang amanat, lembaga-lembaga kemanusiaan yang selama ini memang turun, kerja, real, kirim aja bantuan ke mereka, saudara. Nanti tinggal dipesan kepada mereka. Ini beli beras, ini beli sembako, ini beli mesin air, saudara. Nanti lembaga-lembaga ini yang mengatur, sehingga bantuan mereka tetap bisa disalurkan. Tapi kalau mereka bantu dari sana, pakaian, makanan, akhirnya terhambat di pelabuhan, akhirnya masuk nggak boleh, akhirnya ribut lagi soal perizinan. Nah, ini seruan karena memang belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Kalau dinyatakan bencana nasional, bantuan tuh mudah untuk masuk. Tapi kalau belum dinyatakan bencana nasional, itu ada regulasi yang ribet, ruwet ya kawan. Nah, itu kita serukan, selama belum dinyatakan sebagai bencana nasional, tolong saudara-saudara kami yang ada di luar Indonesia, Anda tetap bisa membantu sahabat, kerabat yang terkena bencana lewat keluarga Anda yang ada di Sumatera atau lewat lembaga-lembaga kemanusiaan yang terpercaya, insya Allah. Tapi saya yakin, saudara, saya yakin
semua ini akan bisa diatasi dengan lebih cepat. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu kerjanya sigap saudara, luar biasa, gotong royong satu sama lain, itu udah luar biasa. Dan itu saya nggak dapatkan waktu tsunami 2004 saudara. Saya turun, saya tinggal di tenda selama 4 bulan saudara. Kenapa saya nggak dapatkan di lapangan? Ya karena memang nggak ada masyarakat. Satu, udah banyak yang meninggal. Dua, sekalipun ada anak-anak muda Aceh saudara, atau kaum lelakinya, sulit untuk diajak bekerja saat itu. Kenapa? Karena mereka shock, trauma. Mereka lagi membutuhkan healing, saudara. Bagaimana nggak trauma? Mereka lagi makan pagi bersama anak, bersama istri, bersama ibu, bersama bapak. Tahu-tahu tsunami datang, saudara. Tsunami-nya nggak lah, Pak. Air tinggi 30 sampai 40 meter menyapu itu pinggiran pantai sampai ke tengah kota, saudara. Masuk itu air cuma 7 menit, keluar lagi 7 menit. Cuma 14 menit selesai. 150.000 orang meninggal dunia. Kejadiannya begitu mendadak. Jadi orang nggak bisa menyelamatkan diri. Nah itu membuat banyak yang shock. Nah orang dalam keadaan shock, saudara, itu perlu kita hibur, bukan kita suruh kerja. Nggak bisa. Nah tapi sungguh pun begitu, setelah 2 bulan kami duduk di Aceh, kami berhasil mengajak pemuda-pemuda Aceh yang tidak terkena bencana, saudara. Nah waktu itu kami datang ke Lok Sumawe, kami datang ke Biren, kami datang ke beberapa tempat yang tidak kena tsunami, saudara. Akhirnya kami dapat 300 tenaga dari pemuda-pemuda Aceh asli yang ikut bersama 1.300 relawan kami untuk, saudara, mengevakuasi mayat dan membersihkan semua desa-desa, saudara, agar penduduk aslinya bisa kembali ke desa tersebut. Nah jadi, kalau kali ini saya lihat, karena maaf, bukan kita mengecilkan bencana. Tadi saya katakan dari segi luas, ini lebih dahsyat daripada tsunami. Saudara, dari segi kehancuran, dampak, saudara, rumah-rumah kampung, ini lebih besar, saudara. Tapi memang dari segi korban jiwa, tsunami lebih besar. Nah tapi ini jangan dianggap remeh, saudara. Karena pemulihan ini bisa lama, saudara, pemulihan ini. Dan kita mesti hati-hati. Kadang-kadang ada lembaga-lembaga dari luar Islam juga peduli, mau melakukan konseling dan lain sebagainya, healing. Maaf, kadang-kadang ada pesan-pesan pemurtadan di balik itu semua. Dan itu harus kita waspadai. Kita buka pintu, kita buka diri. Siapapun yang membantu silakan. Agama apapun tidak masalah, saudara. Tapi jangan kondisi ini dimanfaatkan untuk memurtadkan umat Islam. Dulu di Aceh itu terjadi. Maka itu kami kalang kabut, kita bentengi semua, saudara. Hampir-hampir ada 300 anak-anak Aceh, saudara, dibawa beberapa bis menuju Sumatera Utara ketika itu untuk ditempatkan di yayasan-yayasan anak-anak yatim piatu yang dikelola oleh umat agama lain, saudara. Nah akhirnya kami cegap mereka, kami ajak mereka diskusi, kami masih bisa kok. Kami bisa tampung mereka, kami juga punya yayasan-yayasan, dan akhirnya kita bisa selamatkan 300 anak tersebut, saudara. Nah jadi memang tantangan di tempat bencana beragam, dan memang kalau kita tidak hadapi bersama akan menjadi sulit, saudara. Nah itu saja. Mudah-mudahan masyarakat yang galuh, saudara, yang kemarin juga sempat terkena 2 hari lebih ya. Itu ada banjir di sini, ada lumpur masuk, saudara. Mudah-mudahan harta benda kita yang rusak, saudara, atau anak-anak kecil kita yang mungkin shock dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan kita kerjasama bisa kita atasi semua, insya. Nah saya mau tanya dulu semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir. Nah itu saya mau umumkan di sini. Tolong nanti para tokoh masyarakatnya, kalau memang di wilayah ini atau wilayah mana saja yang belum tersentuh bantuan, perlu bantuan, kabarkan kepada kami. Bantuan apa aja? Apakah itu bantuan healing, apakah itu bantuan pembersihan lumpur, apakah itu bantuan untuk membuat sumber air, apa saja yang kami mampu, kami akan turun, saudara, insya Allah. Kemarin saya dari tengah hari sampai sore, kami keliling di sekitar danau Maninjau, saudara.
Kami keliling, kami lihat kerusakan yang ada luar biasa dahsyatnya saudara. Itu batu-batu segede rumah, bukan batu-batu yang cuma setengah meter, batu segede rumah. Saudara, bisa turun dari gunung menghantam desa, saudara. Bukan satu batunya, ribuan, dan itu jutaan kubik, saudara. Dan berdasarkan kesaksian masyarakat, begitu air itu datang dari gunung, saudara, sebagian mengatakan bunyinya itu seperti ada gempa, saudara. Sebagian lagi mengatakan kayak ada dentuman perang. Batu-batu itu jatuh kayak ada dentuman perang, saudara. Sehingga masyarakat kaget dengan suara begitu. Mereka keluar rumah, lari semua meninggalkan rumah. Tapi ala kuliah, akhirnya mereka selamat, saudara. Walaupun rumah-rumah mereka hancur, lebur, berikut harta bendanya, saudara. Dan kesaksian lagi sebagai masyarakat yang melihat air itu datang, batu segede rumah, yang begitu besar itu ngambang di atas air. Artinya apa? Satu, menunjukkan air tadi nggak dangkal. Air yang datang itu tinggi. Sampai batu segede rumah bisa ngambang, saudara. Kalau airnya dangkal, batu segede rumah nggak bergerak, saudara. Yang kedua, itu berarti volumenya cukup besar. Yang kedua, saudara, batu-batu tadi bergerak begitu cepat. Artinya apa? Saudara, tekanan air, arusnya begitu kuat, sehingga batu-batu besar tadi menggelinding, ngambang, menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di wilayah situ relawan nggak berdaya. Kalau untuk mindahin batu nggak berdaya. Itu harus pakai alat berat, saudara. Nggak bisa, kita nggak berdaya. Tapi alhamdulillah kemarin kami lihat sudah ada 4 eskavator yang dikirim oleh pemerintah, sudah sedang bekerja, saudara. Nah, tapi relawan bisa bekerja, satu, bikin dapur umum. Karena kan mereka nggak punya dapur lagi. Jadi bantu di tempat seperti itu nggak bisa. Kita kasih beras, kita tinggal. Gimana masaknya? Kita kasih Indomie, kita tinggal. Gimana mereka memakannya? Jadi di daerah seperti itu, kita harus bangun dapur umum, saudara. Kita masakin mereka, kita siapkan untuk sarapan paginya, makan siangnya. Begitu juga makan malamnya. Sampai kapan? Sampai mereka bisa hidup normal lagi. Sampai mereka punya dapur lagi. Sampai mereka bisa masak kembali, saudara. Nah, sementara huntara di wilayah situ belum ada satupun, saudara. Nah, huntara itu hunian sementara. Nah, tapi kalau di Aceh Tamiang saya lihat udah ada ratusan. Ya, udah ada ratusan huntara dibangun oleh pemerintah, saudara. Nah, saya berharap kepada pemerintah jangan hanya fokus ke Tamiang saja, karena ada daerah-daerah lain nggak kalah rusaknya, saudara, daripada Aceh Tamiang, saudara. Nah, kadang-kadang begini, kenapa Tamiang ini menjadi perhatian? Karena wartawan kumpul di sana, saudara. Kemudian jurnalis kumpul di sana. Jadi diberitakannya hebat, keluar kemana-mana. Sehingga pemerintah pun gak ketinggalan, langsung turun. Tapi jangan lupa, di Aceh Utara umpamanya, saudara, banyak, saudara, yang rusak, yang hancur berat. 3 minggu, saudara. Mereka tertimbun lumpur, 3 minggu tidak ada sinyal, 3 minggu listrik mati, saudara. Nah, jadi tempat-tempat begini kita akan informasikan kepada pemerintah titik-titik yang mereka membutuhkan huntara. Jadi jangan hanya cuma satu tempat yang diperhatikan media dibangun, tapi yang nggak diperhatikan media luput. Nah, ini nggak boleh terjadi. Itulah tugas kita bersama, saling menginformasikan. Insya Allah. Nah, baiklah ya ikhwan, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Tadi khutbah yang luar biasa disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas untuk mengingatkan kita bahwa semakin kita beriman kepada Allah, tentu ujiannya akan semakin berat. Jadi jangan ada orang yang galau mendapat ujian terus suudzon kepada Allah. Wah, ini karena kita dibenci Allah nih, karena Allah murka sama kita. Jangan, kita husnudzon ya ikhwan. Insya Allah apa yang terjadi kemarin itu merupakan ujian buat kita. Sekurangnya itu merupakan peringatan supaya kita lebih memperbaiki ke depan iman takwa kita kepada Allah. Insya Allah. Nah, itu saja. Insya Allah malam ini saya dengan rombongan akan kembali ke Jakarta dan kami sedang menyusun yaitu jadwal berikutnya yang kami belum datangi, yaitu wilayah Takengon, saudara. Nah, kemarin sebetulnya dari Bener Meriah ada jalur ke Takengon, tapi jembatannya putus semua. Bahkan
wali kota Banda Aceh, seorang ibu, seorang perempuan. Saya ketemu di Bandara Medan. Nah, karena kita kenal, kita saling bertegur sapa. Terus saya tanya, ibu mau kemana nih ada di Medan? Dia bilang, saya mau ke Takengon, Habib. Loh kok ke Takengon lewat Medan? Iya, bahkan bukan lewat Medan saja. Saya dari Banda Aceh terbang ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur transit, baru masuk ke Medan. Dari Medan baru ke Takengon. Kenapa? Karena jalur darat semuanya putus, saudara. Nah kalau pimpinan daerahnya aja kalang kabut, saudara mau ke sana. Nah bagaimana orang luar? Nah yang seperti ini harus dipercepat jembatan-jembatan daruratnya supaya para relawan bisa sampai di sana tanpa menggantungkan diri dengan pesawat terbang. Sementara pesawat terbang ke Takengon itu satu, udah mahal tiketnya saudara. Kedua, ditambah lagi padat yang mau ke sana, pesawat terbatas. Yang ketiga, saudara 2 hari sekali adanya. Nah ini sangat mengganggu kelancaran kerja relawan. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah. Semuanya tolong diperhatikan. Dan kita terima kasih kepada Bapak Presiden sudah 3 kali datang untuk ke Aceh. Saudara, mudah-mudahan nanti bukan 3 tempat itu saja didatangi oleh Presiden. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera di Aceh, mana yang belum didatangi, insya Allah bisa ditengok oleh Presiden. Nah kalau ada yang nanya, kenapa sih kita ngandelin diri Presiden datang? Maaf Pak Bu ya, ini tradisi di negeri kita, kalau Presiden nggak datang, pejabat nggak turun. Ini jadi persoalan, saudara. Sebetulnya kalau pejabatnya turun, nggak mesti presidennya datang, saudara. Presiden nggak datang pun nggak apa-apa. Cuman kalau presiden nggak datang, ya pejabat juga nggak turun. Ini repotnya, saudara. Tapi kalau presiden datang, wah luar biasa. Yang tadinya nggak ada tenda, langsung diisi tenda. Yang tadinya jalan rusak, langsung dirapikan. Yang tadinya jalannya ada lumpur 1 meter, oh presiden mau datang, langsung dikerok itu lumpurnya, saudara. Yang listriknya mati, presiden datang, langsung nyala itu listriknya. Nah makanya mudah-mudahan presiden kita mau banyak-banyak turun untuk memberikan support agar pejabat-pejabatnya di daerah juga turun ke dalam, insya Allah. Nah itu saja saya mau sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa melanjutkan perjalanan ini dalam minggu-minggu ke depan. Kami masih mau ke Sibolga yang belum kami kunjungi, tapi anak-anak kami di Sibolga sudah ada, posko-posko kami sudah ada, saudara. Begitu juga di Takengon, saudara. Nah kenapa saya melihat saya dan pengurus FPI pusat perlu turun, saudara? Ini relawan kita sudah sebulan lebih. Di Aceh itu sudah 40 hari lebih. Mereka duduk, mereka kerja, mereka tinggalkan keluarga mereka, saudara. Dan yang kami kirim itu banyak. Yang datang dari Riau, datang dari Lampung, dari Palembang, dari Jawa sana, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Mereka semua datang. Nah 40 hari ini tentu mereka lelah. Tentu ada kejenuhan. Nah kami datang, satu, memang kami ingin mengontrol. 2, kami ingin melihat juga hasil kerjanya sudah sejauh mana. 3, kami mau tahu apa sih kekurangan kita sebetulnya. 4, ini yang paling penting, memberikan support. Nah kepada para relawan yang udah mulai kelelahan, jenuh, begitu kita datang, mereka senang, mereka terhibur. Yang tadinya udah mulai lesu, semangat lagi, saudara. Nah itu yang kita dapatkan. Nah jadi support semacam ini perlu kita lakukan. Tentunya saya tidak muda lagi, tidak seperti tahun 2004. 21 tahun yang lalu saya sendiri yang turun, saya sendiri ikut jadi relawan, saya sendiri yang tidur di tenda, yaitu pada saat tsunami. Tapi kali ini umur kita udah mulai tembus 60, saudara. Ya tahu sendiri yang 60, ntar masuk angin, ntar kaki sakit, ntar leher pegel, ntar perut, asam lambung naik, saudara. Nah jadi saya udah nggak bisa kayak anak muda, tapi setidaknya saudara dengan usia yang makin lanjut ini kita bisa memberikan support. Nah, terus bersemangat, insya Allah. Sallu ala Nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya jangan lupa, tolong pengurus masjid di sini, begitu juga para tokohnya, kalau di wilayah Nanggola atau manapun di Padang ini yang terkena bencana, kalau memerlukan bantuan apa saja yang kami mampu, insya Allah kami akan bantu. Bisa hubungi pimpinan FPI Provinsi Sumatera Barat. Nah ini Engku Mudo, saudara. Beliau pimpinan daripada salah satu pondok pesantren
di Payakumbuh ya, di Payakumbuh. Silakan diri supaya tahu. Nah, ini orang Payakumbuh, Imam FPI Sumatera Barat, saudara. Nanti hubungi saja beliau, boleh tukar nomor telepon, saudara, kapan saja, saudara. Insya Allah kami akan membantu tanpa pamrih, kecuali kami hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita berdoa, mohon kepada Allah agar bencana ini, saudara, bencana yang kita alami ini menjadi penghapus segala dosa kita, mengangkat derajat kita, bisa memperkuat persaudaraan di antara kita, dan semua kerugian yang kita dapatkan dari bencana ini semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah bisiril Fatihah.